Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial SPSS, tutorial penelitian dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membaca atau melihat tabel R product movement. Sama seperti sebelumnya, kita juga sudah membahas cara membaca tabel T, tabel F, dan lain sebagainya. Maka kali ini mari kita langsung saja pada praktik cara membaca tabel R tersebut. Sini. Nah, ini yang akan kita lakukan itu cara membaca tabel R product movement. Nah, tabel R ini biasanya digunakan pada saat pengujian validitas, yaitu ketika membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Tapi jika R hitung lebih kecil dibandingkan dengan R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, itulah cara menguji validitas, yaitu membandingkan nilai R hitung sama R tabel. Nah, R hitung didapatkan dari output yang dihasilkan dari SPSS. Tapi R tabel, R tabel ini perlu kita cari sendiri. Nanti ada tabel R sendiri. Kemudian kita mengetahui nilai atau angka R tabel itu sendiri. Caranya di bawah ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah berapa jumlah responden, kemudian berapa taraf signifikansinya yang kita gunakan. Nah, pada contoh ini kita menggunakan ini, misal saja jumlah respondennya 15, kemudian kita menggunakan taraf signifikansi 5%. Nah, ini kata kunci awal, 15 dan 5%. Nah, kemudian setelah itu untuk mencari nilai R tabel kita menggunakan rumus. Rumus itu adalah DF sama dengan N kurang 2, yang mana DF adalah derajat bebas, kemudian N adalah jumlah responden. Jadi tinggal kita masukkan aja N kurang 2, berarti N nya 15 dikurang 2 sama dengan DF sama dengan 13. Nah, sudah ketahuan. Nah, kata kunci yang kedua untuk mencari nilai R tabel, dimana di sini setelah diketahui DF-nya adalah 13 dan signifikansinya ada 5%. Nah, ini kata kuncinya untuk mencari nilai tabel R tabel. Nah, jadi dengan jumlah responden 15 dengan taraf signifikansi 5%, maka didapatkan nilai R tabel sebesar. Nah, mari kita cari. Di sini saya sudah siapkan R tabelnya, R tabel product movement. Ini kawan-kawan bisa download di Google atau lihat di buku-buku statistik. Ini R tabel signifikansi. Nah, kita ngambil yang 5% atau 0,05. Kemudian DF-nya tadi 13. Nah, setelah kita ketahui di sini 0,05 sama 13, tinggal kita ambil garis lurus. Di sini berarti di sini kemudian 13. Nah, sudah ketahuan berapa nilai R tabelnya. Nah, di sini sudah dapat kita lihat, kita ketahui nilai R tabelnya ada 0,4409. Artinya kita masukkan di sini 0,4409. Nah, coba cek lagi 0,4409 benar. Nah, inilah nilai R tabel yang didapatkan dari jumlah responden 15 dengan taraf signifikansi 5%. Nah, untuk membandingkannya dengan R hitung, kami akan coba menunjukkan salah satu contoh output uji validitas. Nah, ini salah satu contoh output uji validitas. Nah, yang mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan untuk variabel kinerja. Nah, pertanyaan ini akan kita uji validitas. Pertanyaan pertama itu R hitungnya adalah 0,799. Pertanyaan kedua 0,852. Pertanyaan ketiga 0,769. Mari kita coba buat penjelasannya. Pertanyaan 1, nilai
maka 0,799 lebih besar daripada 0,4409. Artinya pertanyaan nomor 1 valid. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian sekarang nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Nilai R hitung adalah 0,852. 0,852. Maka 0,852 lebih besar daripada 0,4409. Artinya pertanyaan nomor 2 valid. Nah, untuk nomor 3 dan seterusnya silakan kawan-kawan lanjutkan. Artinya kita membandingkan nilai R hitung sama R tabel. Jika R hitungnya lebih besar berarti dia valid, namun jika R hitungnya lebih kecil berarti dia tidak valid. Nah, saya kira sekian video yang bisa saya sampaikan tentang cara membaca tabel R. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.